video selanjutnya menjelaskan tentang mata kuliah matematika keuangan lanjut. Di sini saya Andini Fadila Sari dengan NIM 1197011 di jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini materi yang akan saya sampaikan tentang IRR atau Internal Rate of Return. Baiklah, langsung saja kita menuju materinya. Selamat menyaksikan. Baiklah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang Internal Rate of Return atau IRR. Nah, IRR ini ada hubungannya nih dengan NPV. Buat teman-teman semuanya yang belum nonton video saya yang NPV, boleh ditonton dulu. Jadi, perbedaan IRR dengan NPV ini seperti ini. Kalau NPV itu kita menghitung nilai rupiah bersih rupiahnya gitu ya. Sedangkan IRR-nya itu kita menghitung dan membandingkan juga tingkat diskonnya saat ini. Misalnya kita sudah menetapkan suatu diskon atau suatu bunganya berapa gitu ya. Dan kita menghitung IRR dari proyek itu, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, seperti itu. Dan mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat penjelasan selanjutnya. Di sini ada Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dari net cash flow dikurang dengan investasi awal sama dengan 0, atau IRR adalah tingkat bunga ya. Tingkat bunga pengembalian pada saat NPV sama dengan 0. Di sini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah sigma T sama dengan 1 sampai N. ST ini merupakan net cash flow, atau bisa dibilang pemasukan dikurangi pengeluaran, per 1 plus R pangkat T, min I0 atau modal awal sama dengan 0. R-nya berapa R-nya? Nah, di sini kita mencari R-nya nih, atau bisa dibilang internal rate of return-nya. Jadi, kita mencari tingkat bunganya gitulah, teman-teman. Kalian udah tahu ya, untuk T ini adalah periode dan I0 ini adalah nilai investasi awal. Di sini terdapat beberapa kriteria. Kita coba flashback dulu buat yang NPV. Jadi untuk NPV ini, jika NPV-nya lebih besar daripada 0, maka proyek kita terima. Sedangkan kalau NPV-nya kurang dari 0, maka proyek kita tolak karena bisa merugikan untuk kita. Sama halnya dengan Internal Rate of Return atau IRR. Apabila IRR-nya lebih besar daripada R, maka proyek akan diterima. Sedangkan IRR-nya lebih kecil daripada R, maka proyek ditolak. Nah, di sini terdapat keterangan ya, R itu adalah Minimum Attractive Rate of Return, MARR, atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini. Jadi misalnya kalau kita menetapkan suatu bunga gitu yang saat ini itu 10%. Nah, kita hitung IRR dari suatu proyek itu apakah lebih besar dari ketetapan bunga yang udah berlaku gitu ya, atau tidak. Kalau seandainya lebih besar gitu ya daripada bunga yang telah ditetapkan yang berlaku gitu ya, maka proyek itu bisa kita terima. Sedangkan kalau lebih kecil, maka proyek itu kita tolak karena bisa juga untuk merugikan kita. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh soal. Di sini, seorang investor membeli rental properti seharga $109.000 pada akhir tahun ke-7. Properti tersebut dijual kembali seharga $220.000 dengan membayar komisi 5% kepada broker. Penerimaan dan pengeluaran operasional dari penyewaan properti selama 7 tahun adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel dari periode pertama sampai periode ke-7, mendapatkan penerimaan atau pendapatan sebanyak 15.000 untuk periode pertama, 18.000 untuk seterusnya, dan periode ke-7 17.000. Di sini juga ada biaya operasional untuk periode pertama 5.000, 5.500, 5.700, dan seterusnya sampai periode ke-7 yang mendapatkan biaya operasionalnya sebesar 4.100. Hitung nilai IRR dari proyek ini. Apakah proyek ini menguntungkan jika tingkat bunga yang berlaku sekarang 12%? Nah, kita udah ada ketetapan nih ya, tingkat bunga yang berlaku sekarang itu 12%. Apakah setelah kita hitung ini, IRR-nya bakal lebih dari 12% atau tidak? Mari kita lihat. Oke, di sini ada jawabannya ya.
Nah, sebelumnya kita akan nilai dulu atau mungkin kita hitung dulu net cash flow-nya. Dari video sebelumnya, untuk menghitung net cash flow, dari periode 0 atau mungkin modal awal ya untuk kita, tidak ada penerimaan, tapi yang ada adalah pengeluaran. Tentu saja kita harus ngemodal dulu gitu ya. Kita harus ngemodal dulu sehingga kita mendapatkan net cash flow-nya itu $109.000. Pada periode pertama kita dapat penerimaan atau pendapatan sebanyak $15.000 dan pengeluaran $5.000. Untuk menghitung net cash flow, masih ingat ya teman-teman, penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Jadi 15.000 dikurangi dengan 5.000, hasilnya 10.000. Begitu seterusnya sampai periode ke-7. Di sini mungkin ada yang aneh ya, kenapa pada periode ke-7 penerimaannya langsung gede gitu. $226.000 dan pengeluarannya masih tetap sama ya, 4.100, dan sehingga saat net cash flow-nya dihitung harganya menjadi besar nih, 221.900. Kenapa? Karena kan pada periode ke-7 ini dijualnya juga seharga 220.000 dan 5%-nya dikasih ke broker. Berarti kita harus hitung dulu nih setelah kita jual dan kita berikan uangnya itu ke broker gitu ya, sisanya tadi berapa gitu. Nah, 17.000 ini berasal di sini nih. Nah, pendapatan yang 17.000 ya teman-teman, pendapatan yang 17.000. Kan kita udah tahu nih pendapatan yang periode ke-7 itu 17.000. Ditambah lagi kita jual, sehingga harganya itu lebih besar daripada periode sebelumnya. Oke, di sini ada keterangan mencari IRR dengan metode trial dan error dengan cara memasukkan dua buah tingkat bunga yang memberikan NPV negatif dan NPV positif. Nilai IRR dicari pada saat NPV sama dengan 0 dengan interpolasi antara kedua nilai tersebut. Jadi, kita bakal dulu nyari permisalan R-nya itu yang akan hasilnya positif dan R-nya itu yang hasilnya bakalan negatif. Nah, coba kita hitung dulu. Nah, si NPV-nya itu yang dilihat adalah bukan selisihnya tuh ya, pertengahannya yang sama dengan nolnya. Oke, kita coba dulu untuk yang kita permisalkan dulu ya, R1-nya itu 18%. Nah, kita hitung, ini hitungnya sama kayak video sebelumnya yang NPV. I0 min I0 atau modal awal ditambah dengan yang AT min BT atau mungkin pengeluaran dikurangi pemasukan. Terus di sini dikali dengan paper fee dikali 18% pada periode pertama. Begitupun seterusnya kita hitung dan didapat hasil min $109.000 ditambah dengan $10.000 yang dikali 0,8475 ditambah 12.500 dikali 0,7182 dan seterusnya ya, sehingga kita dapatkan hasil 3.941,71 dan kita dapat hasilnya positif. Oke, untuk R permisalan 18% kita dapat hasilnya positif. Kita lanjut untuk R permisalan kedua. Kita ambil R-nya itu adalah 20%. Nih, seperti biasa ya, kita masukkan ke dalam rumus, cuman kita ganti 18%-nya dengan 20%. Dan setelah kita hitung, maka didapat hasil minus $6.050,16. Kita dapatkan hasil yang negatif. Baik, untuk yang R2 atau permisalan kedua, 20% kita dapat hasil yang negatif. Berarti udah pas ya, yang 8. Untuk yang R-nya itu 18% kita dapat yang positif, dan untuk yang R-nya 20% kita dapat yang negatif. Maka IRR-nya itu terletak di antara pertengahannya, atau yang saat NPV-nya itu sama dengan 0. Nah, coba kita masukkan interpolasi IRR-nya. Nah, 18% plus X. Kenapa kita ambil yang 18%? Tentu saja ya, karena di sini yang positif adalah 18% gitu ya.
18%. X dibagi 20% dikurangi 18%. Yang tadi ya, selisih yang tadi yang kita permisalkan untuk R-nya sama dengan tadi hasilnya itu 0 dikurangi dengan 3.924,71. Ini untuk yang R yang hasil dari R-nya itu 18% dibagi negatif 6.050,16 dolar dikurangi dengan 3.924,71. Ini yang negatif ini yang hasil 20% dikurangi dengan R1 ya, R1 atau yang 18%. Sehingga didapatkan hasil di sini 20% dikurangi 18%, tentu saja 2% ya teman-teman. Berarti ini sama dengan 0,39. Jadi X-nya itu sama dengan 2% dikali 0,39 sehingga didapat 0,79. Ini untuk X-nya. Maka kita substitusi ya, kita masukkan sehingga didapat 18,79%. Maka IRR proyek itu sama dengan 18,79%. Hasilnya lebih besar kan daripada 12% dari tingkat bunga yang berlaku ya. Berarti proyek ini layak untuk diambil. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang IRR atau Internal Rate of Return. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan paham tentang materinya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan pengucapan saat menjelaskan.